semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Yustia Islami dengan NIM 108270022 Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada pertemuan ke-15 ini, saya akan mempresentasikan tugas manajemen logistik medik dan non-medik rumah sakit tentang evaluasi kinerja dan rekomendasi optimalisasi logistik rumah sakit berbasis audit dengan dosen pengampu Bapak Safari Hasan, SIP MMRS. Bagian pertama adalah perhitungan indikator Key Performance Indicator atau KPI, artinya indikator kinerja utama. Pada logistik rumah sakit Mawar, kita mulai dari indikator pertama yaitu stock out rate. Rumusnya adalah permintaan tidak terpenuhi dibagi total permintaan dikali 100%. Berdasarkan data rumah sakit Mawar, permintaan tidak terpenuhi sebesar 36 unit dari total permintaan 1.200.000 unit. Maka hasilnya 36 dibagi 1.200.000 dikali 100% sama dengan 3%. Dengan target rumah sakit untuk obat vital adalah 0%. Maka status indikator ini adalah buruk karena melebihi target yang ditetapkan. Kita lanjut ke indikator kedua. Indikator kedua adalah Inventory Turnover Ratio atau ITR. Rumusnya adalah total distribusi keluar dibagi rata-rata stok. Rata-rata stok dihitung dari stok awal ditambah stok akhir dibagi 2, yaitu 20.000 ditambah 20.000 dibagi 2 sama dengan 20.000, maka ITR adalah 240 dibagi 20.000 sama dengan 12 kali per tahun. Target rumah sakit adalah 10 kali per tahun. GAP-nya positif 2 kali dan statusnya baik karena melampaui target. Ini satu-satunya indikator yang sudah memenuhi target. Kita lanjut ke indikator ketiga. Indikator ketiga adalah waste ratio. Rumusnya adalah nilai kadaluarsa ditambah nilai rusak dibagi total pembelian dikali 100%. Datanya nilai kadaluarsa 50 juta ditambah rusak 10 juta sama dengan 60 juta dibagi total pembelian 2 miliar dikali 100%. Hasilnya 3%. Target rumah sakit adalah kurang dari 2% sehingga statusnya buruk karena melebihi batas yang diizinkan. Artinya rumah sakit Mawar mengalami kerugian 60 juta per kuartal yang seharusnya bisa dicegah. Kita lanjut ke penjelasan indikator terakhir. Indikator keempat adalah akurasi stok. Rumusnya adalah item fisik yang cocok dengan sistem dibagi total item yang diperiksa dikali 100%. Dari 300 item stok opname 270 item cocok, maka akurasi stok adalah 270 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 90%. Target rumah sakit adalah minimal 95%, GAP-nya minus 5%, dan statusnya perlu perbaikan. Jadi, dari 4 indikator tadi, hanya ITR yang memenuhi target sementara 3 indikator lainnya masih bermasalah. Ini yang akan kita bahas lebih dalam di bagian kedua. Bagian kedua adalah tabel GAP, yaitu perbandingan hasil aktual rumah sakit Mawar dengan target benchmark. Dari tabel ini, kita bisa lihat secara jelas hanya ITR yang memenuhi target dengan GAP positif 2 kali. Statusnya baik, sementara stock out rate GAP positif 3%. Statusnya buruk. Waste ratio GAP positif 1%, statusnya buruk, dan akurasi stok GAP minus 5%, statusnya perlu perbaikan. Yang perlu kita pahami di sini adalah ketiga masalah ini tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan. Akurasi stok yang rendah menyebabkan perencanaan pengadaan tidak tepat. Perencanaan yang salah menyebabkan stock out, dan stok yang tidak terkelola baik berujung pada penumpukan barang hingga kadaluarsa. Bagian ketiga adalah rekomendasi SMART, perbaikan pengelolaan persediaan farmasi rumah sakit Mawar tahun 2025. Saya menyusun 3 rekomendasi untuk memperbaiki 3 indikator yang bermasalah. Tadi menggunakan kerangka SMART yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Team Board. Rekomendasi pertama untuk mengatasi stock out rate 3%, akar masalahnya adalah safety stock tidak dihitung secara ilmiah. Rekomendasinya adalah kepala instalasi farmasi menghitung ulang safety stock seluruh obat vital menggunakan metode standar deviasi berdasarkan data permintaan Januari sampai Maret 2025 diimplementasikan mulai 1 Mei 2025 dengan target stock out rate 0% pada Juli 2025. Ini masuk prioritas 1 karena menyangkut keselamatan jiwa pasien secara langsung. Rekomendasi kedua untuk mengatasi waste ratio 3%, akar masalahnya adalah tidak ada rotasi stok berdasarkan tanggal kadaluarsa. Rekomendasinya adalah manajer logistik
menyusun SOP FIFO atau First Expired First Out dan melatih seluruh petugas gudang sebanyak 8 orang paling lambat 30 April 2025 dengan target waste ratio turun dari 3% menjadi kurang dari 2% pada September 2025. Ini juga masuk prioritas 1 karena langsung memotong kerugian 60 juta per kuartal. Rekomendasi ketiga untuk mengatasi akurasi stok 90%. Akar masalahnya adalah input data ke SIM RS sering tertunda. Rekomendasinya adalah koordinator SIM RS mewajibkan input transaksi pada hari yang sama dan melakukan stok opname parsial setiap hari Jumat mulai 1 April 2025 dengan target akurasi stok naik menjadi minimal 95% pada 30 Juni 2025. Ini masuk prioritas 2 karena memerlukan perubahan perilaku kerja yang membutuhkan waktu lebih lama untuk terlihat hasilnya. Bagian keempat adalah prioritas rekomendasi menggunakan matriks dampak versus usaha. Di slide ini kita bisa melihat tabel yang merangkum ketiga rekomendasi beserta penilaian dampak dan usahanya. Prioritas pertama adalah menghitung ulang safety stock obat vital. Dampaknya tinggi karena menyangkut langsung keselamatan jiwa pasien. Usahanya rendah karena hanya butuh kalkulasi ulang data yang sudah tersedia di SIM RS. Jadi ini harus dikerjakan paling pertama. Prioritas kedua adalah menerapkan SOP FIFO dan pelatihan petugas gudang. Dampaknya juga tinggi karena langsung memotong kerugian 60 juta per kuartal. Usahanya rendah karena hanya butuh pelatihan singkat untuk 8 orang petugas. Prioritas ketiga adalah mewajibkan input SIM RS harian dan stok opname parsial setiap Jumat. Dampaknya sedang dan usahanya sedang karena menyangkut perubahan kebiasaan kerja sehari-hari yang memerlukan pengawasan rutin, jadi dikerjakan setelah 2 rekomendasi pertama sudah berjalan. Kalau tadi kita lihat dalam bentuk tabel, di slide berikutnya saya akan tunjukkan gambarannya lebih visual dalam bentuk matriks kuadrat agar lebih mudah dipahami. Di slide ketiga, rekomendasi tadi saya patahkan ke dalam matriks kuadran. Sumbu vertikalnya adalah dampak dan sumbu horizontalnya adalah usaha. Di kuadrat kiri atas yaitu dampak, tinggi, usaha, rendah. Inilah zona prioritas 1, disinilah rekomendasi 1 dan 2 berada. Menghitung ulang safety stock dan menerapkan SOP FIFO. Kedua rekomendasi ini memberikan hasil maksimal dengan sumber daya minimal sehingga harus segera dilaksanakan. Di kuadrat kiri bawah yaitu dampak sedang, usaha sedang, inilah zona prioritas kedua, disinilah rekomendasi 3 berada, yaitu mewajibkan input SIM RS harian. Rekomendasi ini tetap penting namun dikerjakan setelah prioritas 1 berjalan terlebih dahulu. Dengan matriks ini kita bisa melihat secara jelas bahwa semua rekomendasi sudah tersusun berdasarkan prioritas yang logis, terukur dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Ini sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi Rumah Sakit Mawar untuk segera mengambil tindakan perbaikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan akhir dari 4 indikator KPI Rumah Sakit Mawar. 3 indikator belum memenuhi target yaitu stock outright, waste ratio, dan akurasi stok. Akar masalahnya utama saling berkaitan satu sama lain. Ketiga rekomendasi SMART yang saya ajukan semuanya berdampak tinggi namun berbiaya rendah sehingga realistis untuk segera dilaksanakan oleh Rumah Sakit Mawar. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Saatnya sudah